bagian ini saya akan menjelaskan dari pengertian antrian. Antrian itu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menunggu loket kereta api, menunggu tiket bioskop, serta menunggu di pintu jalan tol. Studi tentang antrian bukan merupakan hal yang baru. Menurut Syagian pada tahun 1987, ialah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan, fasilitas pelayanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklarifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dapat disimulasi diterapkan secara luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pelayanan antrian, yaitu garis tunggu atau garis antrian. Faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian itu meliputi panjang antrian. Yang pertama adalah panjang kapasitas antrian, yang kedua jumlah antrian, serta yang ketiga disiplin antrian. Nah, penjelasan dari yang pertama itu panjang kapasitas antrian itu ialah juga dia dikelompokkan menjadi dua bagian. Panjang kapasitas antrian yang potensial tak terbatas, contohnya panjang antrian di jembatan penyeberangan. Serta yang kedua itu panjang kapasitas antrian tak terbatas itu karena ketentuan peraturan atau keterbatasan fisik ruangan, misalnya yang di ruangan tempat parkir. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari jumlah antrian. Jumlah antrian itu juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu antrian tunggal dan antrian berganda. Antrian tunggal itu hanya ada satu kapasitas layanan untuk melayani antrian. Yang kedua itu antrian berganda. Antrian berganda artinya ada beberapa fasilitas pelayanan di depan baris antrian. Yang ketiga kita masuk ke dalam bagian dari disiplin antrian, ya kan. Tadi kan ada terbagi tiga, cuman baru gue dijelaskan. Yang ketiga itu adalah disiplin antrian. Yang ini juga dibagi dalam dua. Yang pertama itu preemptive dan non preemptive. Preemptive itu menggambarkan situasi di mana pelayanan sedang melayani seseorang, kemudian beralih melayani orang prioritas, meskipun belum selesai melayani yang sebelumnya. Itu contohnya misalnya kayak kita belanja di sebuah toko baju. Nah, pelayan ini terlebih dahulu datang untuk melayani kita. Bu, mau beli baju apa? Seragam yang seperti apa? Warna apa? Nah, kemudian datang ibu yang satu lagi yang merupakan dari prioritas. Dia langsung beralih melayani ibu tersebut, padahal sebelumnya dia belum selesai melayani kita. Itulah contoh kasus dari mungkin preemptive. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam situasi non preemptive. Situasi pelayan yang menyelesaikan pelayanan baru kemudian beralih melayani yang diprioritas. Kita ngambil dari contoh yang pertama. Kita berbelanja di baju tadi kan. Tadi pelayan itu melayani kita. Nah, kemudian datang si ibu yang prioritas. Dia terlebih dahulu menyelesaikan pelayanan kepada kita, baru dia melayani yang prioritas. Terbagi dua. Cuman di sini dia ada tambahan juga. Ada juga disiplin first come first serve, yaitu melayani orang yang terlebih dahulu datang. Kayak contohnya di kafe. Misalnya kan nomor antrian itu berarti dia menggunakan nomor antrian ya. Menggunakan nomor antrian. Karena katanya kan yang lebih dahulu datang. Berarti kita nomor 2, ada yang datang nomor 3. Otomatis nomor 2 kita dulu yang lebih dilayani. Itulah dia arti dari disiplin antrian yang 3 macam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahmi dengan NPM 23081017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketersediaan pelayanan. Yang pertama, tersedianya pelayanan. Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Saat misalnya dalam pertunjukan bioskop. Yang kedua, kapasitas pelayanan diukur berdasarkan jumlah langganan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Kapasitas pelayanan tidak selalu sama untuk setiap saat, yang ada yang tetap, tapi ada yang berubah-ubah. Tetapi itu fasilitas pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayanan, atau satu atau lebih fasilitas pelayanannya. Kita akan masuk ke bagian komponen antrian. Yang pertama ada populasi masukan, yang kedua ada distribusi kedatangan, yang ketiga ada disiplin pelayanan, yang keempat ada fasilitas pelayanan, yang kelima karakteristik sistem lainnya. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, pelayanan.
Pelayanan atau mekanisme pelayan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan atau satu atau lebih fasilitas pelayanannya. Setiap fasilitas pelayan kadang disebut sebagai saluran atau channel. Contohnya, jalan tol dapat memiliki beberapa pintu tol. Mekanisme pelayan dapat hanya terdiri dari satu pelayan dalam satu fasilitas pelayanan yang ada di jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Budiman dengan NPM 2308 1030. Saya di sini akan melanjutkan dari teman saya Aulia Rahmi, yaitu model antrian ataupun disingkat ataupun nama latin lainnya struktur dasar antrian. Yang pertama adalah single channel path, yaitu populasi antrian, fasilitas pelayanan, habis itu keluar. Nah, pengertiannya adalah sistem antrian tunggal dan fasilitas pelayanan tunggal. Contohnya itu kayak di sistem parkir. Kalau kita datang ke mal-mal itu, biasanya kan kita membayar parkir itu nunggu antrian. Nah, kita nunggu antrian kita secara tunggal. Nah, yaitu bagian mengambil sortir uangnya, yaitu fasilitas pelayanan tunggalnya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, single channel multi path, yaitu populasi lanjut M, lanjut S, lanjut M, lanjut S, lanjut keluar. Yaitu M di sini dalam artian antrian dan S dalam artian fasilitas atau server, yaitu antrian tunggal, fasilitas pelayanan 2 atau lebih yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya pencurian mobil. Kalau kita kejadian kasus pencurian mobil, kita pertama ngadu ke pihak kepolisian, terus ke pihak yang menjaga piket. Kita membilang kepada yang menjaga piket, Pak, gini. Nanti bawa polisi itu mengantarkan kita ke depan tempat ruangan di mana kita membuat surat kehilangan. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, multi channel path, yaitu populasi M. Ada dua nih, larinya kemana? S atas, S bawah. S atas yaitu larinya ke M, larinya ke S, baru ke populasi dilayani. Dan yang di bawah itu sama juga, S, M, S, larinya ke populasi dilayani. Nah, M-nya di sini sama juga yang di atas tadi, yaitu artinya antrian. S di sini juga fasilitas pelayanan atau server. Nah, terjadi kapan saja dua atau lebih pelayanan fasilitas yang diadili oleh pelayanan tunggal. Contohnya, pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu tiket pelayanan. Misalnya yang lainnya juga potong rambut oleh beberapa tukang potong rambut. Contohnya kalau tadi yang potong rambut, nah kita kan lagi antri nunggu tukang potong rambut. Jadi yang tukang potong rambut itu ada dua. Jadi ya kalau selesai satu kita masuk, kalau selesai juga satu kita masuk juga. Nah itulah pengertian dari multi channel path. Nah yang keempat, multi channel multi path. Yang tadi ini multi channel single path, ya. Yang ketiga ini ya, kurang ini single. Oke. Cut dulu Multi channel multi path, yaitu sama juga yang kayak ini, populasi M, SMS, SMS, populasi dilayani. Nah, arti M ini sama dengan yang di atas juga, yang nomor 2, yaitu artinya antrian, sedangkan S fasilitas pelayanan. Nah, terjadi kapan saja dua atau lebih pelayanan dihadiri oleh aliran tunggal. Contohnya itu sama dengan yang ini juga, nggak ada bedanya, cuma namanya aja yang beda. Oke? Selanjutnya, hasil dari semua materi yang telah disampaikan oleh teman saya Hafiz dan kami,
kita masuk ke dalam tahap kesimpulan. Kesimpulan dari teori yang kita ambil itu yaitu teori Andrian. Kesimpulan dari materi itu ialah bahwa teori Andrian ini merupakan satu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan pada sistem pelayanan. Nah, di dalam struktur Andrian itu kan ada 4, yaitu yang pertama ada single channel pass, yang kedua ada single channel multi pass, yang ketiga ada multi channel single pass, serta yang terakhir ada multi channel multi pass. Nah, channel itu saluran, pass itu jumlah pelayanan. Nah, single itu satu, multi itu banyak. Jadi arti single channel pass itu mungkin satu dari saluran dengan jumlah pelayanan yang banyak. Sekian dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.